Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan dari Sintia Khairunisa dari kelas 11 IPS 5. Persiapan kemerdekaan. Persiapannya sudah dilakukan sejak 5 bulan sebelumnya. Tepatnya pada 1 Maret 1945. Di tanggal ini dibentuk BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Kosakai. Badan ini diresmikan pada 29 April 1945 dan diketuai oleh Dr. Rajiman Widyo Diningrat. Sebagai tindak lanjut, pada 22 Juni 1945 dibentuk panitia kecil sebanyak 9 orang, disebut juga Panitia 9, dan mematangkan konsep Pancasila. Hasilnya dikenal sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI diganti menjadi PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Junbi Inkai dalam bahasa Jepang. Panitia ini berjumlah 21 orang dan tugasnya adalah mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Berita kekalahan Jepang. Perang Dunia II yang tengah terjadi saat itu ternyata juga membawa dampak buruk bagi Jepang. Salah satunya adalah peristiwa pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki di tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Peristiwa tersebut mendorong Jepang untuk menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Pada 15 Agustus 1945, berita tentang kekalahan Jepang menyebar dengan cepat lewat radio dan didengar oleh tokoh-tokoh muda Indonesia. Peristiwa Rengas Dengklok. Ahmad Soebardjo yang sangat itu mencari keberadaan Bung Karno dan Bung Hatta pun diberangkatkan ke Rengas Dengklok untuk bertemu dan berunding dengan mereka. Akhirnya Ahmad Soebardjo berjanji jaminan nyawa pada golongan muda bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada keesokan harinya selambat-lambatnya pukul 12.00 WIB. Dengan jaminan itu akhirnya Soekarno dan Muhammad Hatta dilepaskan. Perumusan naskah proklamasi. Kata proklamasi adalah sumbangan pemikiran Soekarno. Kalimat pertama adalah sumbangan pemikiran Ahmad Soebardjo dan kalimat terakhir merupakan sumbangan pemikiran Hatta. Teks itu kemudian diberi sasaran dan sedikit perubahan oleh Soekarni lalu diketik oleh Sayuti Melik. Terakhir Soekarni memberi usulan bahwa naskah ini sebaiknya ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Pada pukul 04.30 WIB, konsep naskah proklamasi selesai disusun. Dilaksanakan di lapangan Ikada tersebut. Dulu namanya adalah lapangan Ikada. Namun Bung Karno merasa jika diadakan di tempat yang luas dan ramai, hal itu dapat menimbulkan bentrokan antara rakyat dengan pihak militer Jepang. Kemudian ia mengusulkan untuk menyelenggarakan proklamasi di rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Pagi harinya rumah Soekarno sudah didapati oleh banyak orang. Sudanko Latif Hendra Diningrat menugaskan anak buahnya untuk berjaga-jaga di sekitar rumah Insinyur Soekarno. Bung Karno menunggu kedatangan Bung Hatta untuk membacakan naskah tersebut. Setelah Bung Hatta datang, upacara dimulai. Pengibaran bendera dilakukan oleh S. Suhud dengan bantuan Sudanko Latif Hendra Diningrat. Bendera merah putih yang dikibarkan dijahit oleh Fatmawati istri Bung Karno. Upacara berlangsung syahdu karena tanpa dikomando, para hadirin spontan menyanyikan Indonesia Raya ketika bendera dikibarkan. Penyebar luasan berita proklamasi Republik Indonesia. Berita proklamasi disebarluaskan melalui siaran radio dari kantor berita Domei. Mendengar berita ini, pihak Jepang melarang penyiaran berita proklamasi itu. Kemudian pada tanggal 20 Agustus 1945, alat pemancar di Domei diputus dan disegel sehingga pegawainya dilarang masuk. Tanpa kehilangan akal, para pemuda kemudian membuat alat pemancar baru yang mereka ambil dari alat-alat pemancar dari kantor berita Domei. Alat pemancar ini dibawa ke Menteng dan berita tersebut segera disiarkan ke seluruh Indonesia. Selain radio, penyebaran berita proklamasi dilakukan lewat pers dan surat selembaran. Hampir seluruh harian Jawa pada tanggal 20 Agustus 1945 memuat berita proklamasi dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Sekian dan terima kasih.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.